berbahagia di belakang Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kita semua berada di tempat yang benar, di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan kita setiap kita, oleh dahsyatnya, oleh kebaikannya, oleh kemurahannya, kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami memulai hari ini dengan ucapan syukur kami, karena dalam ucapan syukur kuasa Tuhan dinyatakan, dalam ucapan syukur kasih Tuhan dicurahkan, dalam ucapan syukur ada jalan keluar, dalam ucapan syukur ada sukacita dicurahkan, dalam ucapan syukur kami dihidupi dalam sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar kepada kami dengan selamat. Roh Kudus kau kuasai setiap kami. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang mencengkram kami, melindungi kami, mengurapi kami dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Kami memuji, menyembah masuk dalam hadirat karena kami percaya pada kami adalah ibadah yang berkati Tuhan. Lawanan menyapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu ada dan semua kasih izin Tuhan. Apa yang kami berbuat dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini masih kita mau katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, kami terima semua sebagai anugerah. Tuhan,
diberikan. Dalam ucapan syukur, kasih-Nya dicurahkan. Haleluya, mari bersyukur padanya. Ku bersyukur Tuhan, untuk semuanya Tuhan, amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu beserta. Terima kasih.
lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau terima sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Mari kita sukacitanya. Sukacita surga. Sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah tempat
tempat ini. Karena kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikannya.
sehingga kami boleh ada seperti saat ini, semua karena permulahan anugerah-Mu telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami boleh beribadah setelah kami sampaikan pujian penyembahan sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami yang kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu yang terbatas, pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu, sampai kami satu bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, Amin. Sekarang kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur tentunya untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kita beribadah bersama. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam Roh Kudus, sama-sama kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Nah, judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang tawar hati. Ya, tawar hati. Kata tawar hati itu berulang kali muncul di dalam Alkitab. Ya, mungkin juga Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar. Tapi pagi hari ini saya rindu mengajak kita belajar bersama supaya kita paham apa yang dimaksud dengan tawar hati. Ya, sehingga ada ayat-ayat yang berkata jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah, kita bisa paham ayat-ayat itu dengan baik ketika kita mengetahui apa arti dari tawar hati. Ya, jadi di bagian yang pertama kita akan belajar apa arti dari tawar hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa penyebab dari tawar hati. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi tawar hati. Ya, jadi yang pertama kita belajar tentang arti dari tawar hati. Lalu kemudian yang kedua kita belajar tentang penyebab dari tawar hati. Dan yang ketiga kita belajar bagaimana mengatasi tawar hati. Nah, kita akan membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang pertama. 2 Korintus pada pasal yang keempat di ayat yang pertama. Setelah itu Bapak Ibu beri tanda, ya, kalau menggunakan gadget bisa memberi tanda, ataupun kalau menggunakan Alkitab buku, Alkitab manual bisa diberi sekat. Ya. 2 Korintus pada pasal yang keempat, karena ada beberapa ayat-ayat yang lain yang nanti juga akan kita lihat dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita beri tanda supaya dengan cepat kita bisa membuka kembali 2 Korintus pasal yang keempat. Oke. 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat 2 Korintus adalah salah satu surat Rasul Paulus yang bersifat paling pribadi. Ya, mengapa? Karena menyatakan atau menceritakan atau menyampaikan isi hati Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus secara pribadi kepada jemaat Tuhan. Salah satunya adalah jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus ini. Jemaat di Korintus waktu itu sedang dipengaruhi oleh guru-guru palsu. Jadi ternyata guru palsu, nabi palsu itu sudah ada mulai dari zaman Alkitab dituliskan. Di Perjanjian Lama, nabi palsu sudah ada. Di Perjanjian Baru, nabi palsu, guru palsu juga sudah ada.
Di akhir zaman kita hidup, ada nabi palsu, guru palsu, bahkan mesias palsu. Ya, karena memang ada orang-orang tertentu yang berani mengatakan bahwa saya ini mesias. Wah, tentu itu bukan mesias yang benar, bukan mesias yang sesungguhnya. Karena mesias yang sesungguhnya itu hanyalah Tuhan Yesus. Ya, nah, kalau ada yang lain menyatakan dirinya mesias, pasti itu mesias palsu. Ya, jadi guru palsu ada, lalu kemudian nabi palsu ada, bahkan mesias palsu ada. Nah, pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Korintus, yang kita baca ini 1 Korintus, 2 Korintus. Jemaat Korintus waktu itu sedang dipengaruhi oleh hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu berusaha untuk menyesatkan jemaat Korintus. Dengan cara apa? Mereka menyatakan bahwa Paulus itu bukan benar-benar rasul yang benar. Sekali lagi ya, guru palsu waktu itu membuat jemaat Korintus jadi ragu apakah Paulus ini benar-benar rasul. Karena kalau Paulus itu benar-benar rasul, benar-benar diutus oleh Tuhan, maka seharusnya hidup dan pelayanan Rasul Paulus itu berisi keberhasilan dan kemuliaan. Saya ulang saja, ini penting supaya Bapak Saudara dan saya tahu mengapa Paulus akhirnya berkata kami tidak tawar hati. Mengapa? Karena ternyata waktu itu jemaat di Korintus dipengaruhi oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul yang sesungguhnya, bukan rasul yang benar. Sepertinya mereka sedang berkata bahwa Rasul Paulus seperti kayak rasul palsu. Mengapa? Karena bagi guru palsu seharusnya rasul yang benar, yang benar-benar diutus oleh Tuhan, hidupnya, pelayanannya itu harus penuh dengan keberhasilan dan kemuliaan. Sementara kehidupan Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus tidak demikian. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Penderitaan, kesulitan, aniaya, dan sebagainya. Nah, dengan keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus, maka guru-guru palsu mendapat kesempatan. Dia merasa mendapat kesempatan guru-guru palsu ini untuk membuat iman dari jemaat Korintus itu goyah. Rasul Paulus mengajarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menanamkan kebenaran firman, tapi guru-guru palsu berusaha membuat iman jemaat Korintus goyah dengan cara mereka menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul yang sesungguhnya, bukan rasul yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Buktinya, hidup Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus diwarnai banyak berisi kesulitan, tantangan, masalah. Mereka guru palsu ini mengatakan kalau memang diutus Tuhan, harusnya hidup Paulus, pelayanan Rasul Paulus diwarnai dengan keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang juga berpikir demikian. Kalau hidup yang pasti diperkenan Tuhan, itu adalah hidup yang selalu sukses, berhasil, diwarnai dengan kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan. Itu hidup yang diperkenan Tuhan. Sementara kalau ada orang yang mungkin hidupnya diizinkan mengalami kesulitan, tantangan, masalah, maka dinilai, dihakimi, dikatakan ini orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Padahal belum tentu demikian. Ini pemikiran yang salah. Ya, jadi itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sekarang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengertian kebenaran firman, sehingga kita tidak dibelokkan, disesatkan oleh pengajaran yang tidak benar. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh guru palsu. Mereka ngomong Paulus itu bukan rasul yang benar karena
penganiayaan, penderitaan, dan sebagainya. Seharusnya kalau rasul yang benar, hidupnya, pelayanannya diwarnai dengan keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan. Maka mereka mengambil kesimpulan Paulus itu bukanlah rasul yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya maka Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama tadi ya, oleh kemurahan Allah kami di sini termasuk Rasul Paulus telah menerima pelayanan ini. Pelayanan ini diterima dari Tuhan. Tuhan yang memanggil Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara tentu tahu ya bagaimana cara Tuhan memanggil Paulus waktu dia masih bernama Saulus, penganiaya jemaat Tuhan. Wah, tiba-tiba Tuhan datang ketika Saulus hendak pergi ke kota Damsyik meminta surat. Dengan surat itu bisa punya wewenang, otoritas untuk menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tapi ternyata di tengah perjalanan belum sampai ke kota Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Ya, namanya waktu itu masih Saulus. Ya. Dalam cahaya yang sangat kuat, sehingga sampai Saulus tidak tahan melihat cahaya yang sangat kuat. Ya. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari penampakan itu terjadilah perubahan kehidupan Saulus. Namanya pun diubah menjadi Paulus. Paulus bertobat, dipakai Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih Paulus menjadi rasul untuk orang-orang, bukan hanya orang Yahudi, bukan cuma bangsa Yahudi, tetapi juga orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang di luar Israel. Tetapi pengajaran dari guru palsu waktu itu, mereka menyampaikan bahwa Rasul Paulus ini bukan benar-benar rasul yang diutus Tuhan, karena hidupnya, pelayanannya banyak diwarnai dengan penderitaan, kesulitan, tantangan, dan sebagainya. Ya, nah itulah sebabnya Paulus berkata kami tidak tawar hati. Pernyataan Paulus bahwa kami tidak tawar hati ini bukanlah sebuah slogan motivasi, tetapi ini merupakan kesaksian iman dari Rasul Paulus pribadi karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Jadi waktu Paulus bilang kami tidak tawar hati, itu bukan hanya sebuah slogan motivasi, tetapi benar-benar sharing kehidupan, sharing pengalaman kehidupan dari Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Ya, oke. Itu latar belakangnya ditulis kitab Korintus ya. Nah, jadi kita akan belajar sekarang. Tadi saya katakan di awal bahwa kata tawar hati itu berulang kali muncul di Alkitab. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Nah, saya mengajak kita belajar dari yang perjanjian baru saja. Ya, kalau dipelajari semua terlalu banyak. Khususnya di 2 Korintus pasal 4 ada sampai 2 kali diulang Rasul Paulus menggunakan kata tidak tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Ini bagian yang pertama. Ya, apa arti dari tawar hati? Dalam bahasa asli, arti dari tawar hati itu ternyata punya arti beberapa. Ada beberapa arti. Ya. Yang pertama, arti tawar hati itu adalah kehilangan keberanian. Kehilangan keberanian. Kalau sudah ingat di perjanjian lama, waktu Israel hendak menghadapi bangsa Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua mau merebut tanah Kanaan, ya, wah, mereka ketakutan, mereka tawar hati. Ya, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua sebagai pemimpin, jangan takut, kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati, dan sebagainya. Mengapa? Karena waktu itu Yosua dan orang Israel melihat keadaan penduduk Kanaan, mereka itu sempat merasa takut. Keberanian mereka hilang. Penduduk Kanaan kuat,
kotanya juga kuat. Yosua juga baru memimpin menggantikan Musa. Musa pemimpin senior tidak berhasil membawa Israel masuk tanah Kanaan. Nah, Yosua merasa kalau pemimpin seniorku, guruku saja tidak bisa bawa Israel masuk tanah Kanaan. Lah aku ini junior, penggantinya, apa bisa? Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan hati. Ya, jadi arti yang pertama dari tawar hati adalah kehilangan keberanian. Yang kedua, arti dari tawar hati adalah menyerah. Menyerah. Ya. Yang ketiga, arti dari tawar hati adalah menjadi lemah. Lemah. Imannya lemah, hatinya lemah. Ya. Yang keempat, arti dari tawar hati adalah putus asa. Yang kelima, yang terakhir, arti dari tawar hati adalah berhenti melakukan apa yang benar. Sekali lagi, berhenti melakukan apa yang benar. Jadi Bapak Saudara, ternyata tawar hati itu bukan cuma sekedar perasaan sedih dan susah. Ya, kalau kita nggak paham, mungkin kalau kita baca di Alkitab kata tawar hati, kita cuma membayangkan, oh orang yang lagi sedih, orang yang lagi susah. Oh tidak, bukan hanya sekedar sedih dan susah, tapi ternyata tawar hati punya 5 arti. Yang pertama, kehilangan keberanian. Yang kedua, menyerah. Yang ketiga, menjadi lemah. Yang keempat, putus asa. Dan yang kelima, yang terakhir ini puncaknya, berhenti melakukan apa yang benar. Jadi kalau orang sudah tawar hati, dia sudah stop, berhenti, tidak lagi melakukan yang benar, tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau, karena hatinya sudah tawar. Itu arti dari tawar hati. Ya, jadi bukan hanya sekedar sedih, susah, tetapi tawar hati adalah sebuah kondisi ketika seorang umat Tuhan berhenti mempercayai Allah, ya, berhenti untuk melakukan apa yang benar karena mungkin tantangan, kesulitan, masalah yang sedang dihadapinya. Oke, itu bagian yang pertama, ya. Apa arti dari tawar hati? Jadi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, muncul kata tawar hati, sekarang kita ngerti. Ternyata artinya bukan cuma sedih dan susah, bukan, tapi punya arti yang lebih luas daripada hal sedih dan susah. Sampai pada puncaknya dikatakan berhenti melakukan apa yang benar, berhenti mempercayai Allah. Itu arti dari tawar hati. Ya, oke. Sekarang yang kedua, apa sebab tawar hati? Penyebabnya apa? Kok seorang umat Tuhan bisa jadi tawar hati? Itu tadi dikatakan ya, kehilangan keberanian, menyerah, menjadi lemah, putus asa, bahkan berhenti mempercayai Allah, berhenti melakukan apa yang benar. Apa sebabnya? Kenapa? Why? Ternyata ada beberapa sebab mengapa seorang umat Tuhan itu bisa tawar hati. Nah, supaya kita lebih jelas, kita melihat contoh-contoh yang ada di tokoh Alkitab yang dituliskan oleh Alkitab. Mengapa seseorang itu bisa tawar hati? Yang pertama, contohnya adalah Nabi Elia. Lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 gitu ya. Nanti baca di rumah. Saya ajak membaca hari ini untuk menyingkat waktu ya. Cuma saya ceritakan ringkasan atau intisari cerita dari Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasal 19. Itu diceritakan bahwa pasal sebelumnya Nabi Elia ini baru mengalami kemenangan yang besar di Gunung Karmel.
kontes dengan para nabi-nabi Baal. Ya, Israel waktu itu menyembah Baal. Mengapa? Karena rajanya dan ratunya itu penyembah berhala. Rajanya bernama Ahab, ratunya bernama Isabel. Nah, Isabel ini menguasai Ahab. Istri mendominasi keluarga, mendominasi suami. Inilah Isabel. Sehingga Ahab itu tunduk, takut kepada Isabel. Isabel punya peranan besar, bukan hanya di keluarga, tapi juga di kerajaan dari Ahab. Ya, ini padahal firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata suami itu yang jadi kepala, istri itu tubuh. Tapi ini dibalik, ya. Istri yang malah jadi kepala. Ahab raja ikut apa yang diucapkan dimaui oleh istrinya, yaitu Ratu Isabel. Nah, Isabel ini penyembah berhala, sehingga dia membawa Ahab dan seluruh orang Israel jadi penyembah berhala, penyembah dewa Baal. Nah, sampai Israel kena teguran dari Tuhan, tapi tetap mereka jadi penyembah berhala. Tuhan mengutus Elia. Singkat cerita, Elia menantang Nabi Baal. Ada sekian ratus Nabi Baal. Elia berkata, sekarang kita sama-sama berdoa karena waktu itu ya ada turun api dari langit, itu belum pernah terjadi, ya. Nah, Elia menantang nabi-nabi Baal. Ayo kita sama-sama berdoa untuk membuktikan Allah yang benar itu Allah yang aku sembah, Allah yang disembah Elia, atau ilah yang disembah oleh nabi-nabi Baal. Kita minta api turun dari langit. Ini belum pernah terjadi. Mereka membuat mezbah berisi korban untuk dibakar dari binatang, tetapi tidak boleh diberi api. Apinya harus turun dari langit. Itu kontesnya seperti itu, ya. Nah, Nabi Baal mendapat kesempatan duluan. Nabi Baal sekian ratus itu memiliki mezbah korban bakaran itu, ya, menjerit-jerit minta supaya ilahnya menurunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran yang ada di atas mezbah. Tetapi sekian lamanya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada api yang turun dari langit. Bahkan sampai para nabi Baal melukai dirinya dilukai, ya, supaya apa? Supaya menarik belas kasihan ilahnya, supaya ilahnya itu menurunkan api dari langit, sampai dirinya dilukai. Tidak ada terjadi apapun, sampai mereka sudah kehabisan tenaga, ya, karena sudah sekian lama berteriak memanggil ilahnya, bahkan melukai dirinya, tidak terjadi apa-apa. Mereka menyerah. Sekarang waktunya Elia. Elia cuma satu orang sendirian. Nabi Baal itu sekian ratus. Ya. Elia cuma berdoa, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku minta biarlah api boleh turun dari langit supaya Israel tahu bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang harus disembah. Supaya mereka bertobat bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang benar. Elia cuma berkata seperti itu, dan Alkitab mencatat api turun dari langit membakar habis korban bakaran yang ada di atas mezbah yang didirikan oleh Nabi Elia. Nah, ini kemenangan besar, ya. Sekian ratus Nabi Baal tidak bisa menurunkan api dari langit karena memang Baal itu bukan Tuhan yang hidup, tetapi Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia membuat api bisa turun dari langit. Elia mengalami kemenangan yang besar. Tetapi kemudian setelah itu Alkitab mencatat, ya, Ratu Isabel marah, ngamuk karena nabi-nabi Baal kalah dan nabi-nabi Baal yang kalah itu dibunuh, ditumpas habis, dibinasakan. Ya, nah, Ratu Isabel marah. Lalu Ratu Isabel mengancam Elia dan berkata, kalau besok tidak aku membuat engkau seperti salah satu dari nabi Baal, jangan panggil aku Ratu Isabel. Kalau tidak, besok kumusnahkan nyawamu juga, kubunuh juga nyawamu.
kau berani membunuh nabi-nabi Baalku? Ya. Nah, mendengar ancaman dari Ratu Isabel, Alkitab mencatat Elia yang baru mengalami kemenangan besar, mengalahkan sekian ratus nabi Baal, melarikan diri, ketakutan, sampai dia lari jauh masuk ke padang belantara, ya. Di sebuah tempat dia beristirahat, kecapean, ya. Lalu dia berkata, cukuplah sudah Tuhan, aku minta mati saja, ambillah nyawa, karena aku tidak lebih baik daripada yang lain, ambillah nyawa. Ini menunjukkan bahwa Elia waktu itu mengalami tawar hati. Karena apa? Ada ancaman dan ketakutan yang dialami oleh Elia. Yang pertama, seseorang bisa tawar hati karena ada ancaman, ada ketakutan di dalam hatinya. Umat Tuhan yang dikuasai ketakutan, ketakutan itu berpotensi untuk membuat seorang umat Tuhan menjadi tawar hati. Ini yang pertama. Yang kedua, tawar hati bisa terjadi karena penderitaan. Ini yang kedua sebetulnya. Kalau yang pertama itu ancaman mau dibunuh, yaitu Nabi Elia. Yang kedua, tawar hati terjadi karena penderitaan, penderitaan yang terus-menerus, penderitaan yang berkepanjangan. Contoh dalam Alkitab adalah Ayub. Tentu kita tahu ya kisahnya Ayub seperti apa. Ayub ini mengalami penderitaan berkesinambungan, berkepanjangan. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua, lalu kemudian kesehatannya dari kepala sampai kaki semuanya diserang oleh borok-borok yang parah, sehingga menggaruknya pun harus dengan kepingan atau pecahan dari beli karena parah sakit borok itu yang seperti kayak bara. Maaf, bisa ditambah sedikit. Begitu parahnya sehingga sampai waktu teman-teman Ayub berkunjung mendatangi Ayub, menjenguk Ayub, mereka tidak mengenali Ayub karena mulai dari kepala sampai kaki semuanya diserang dengan penyakit bara atau borok yang sangat parah. Lengkaplah sudah penderitaan Ayub, harta, anak-anak habis, mati. Lalu kemudian kesehatan, kepala sampai kaki kena serang sakit yang parah. Dan yang terakhir, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allah dan matilah. Wah, ini bukan istri yang baik. Istri yang baik seharusnya menjadi pemberi motivasi, penghibur. Namanya saja istri itu penolong. Jadi saya titip pesan kepada pemuda-pemuda, kalau cari istri berdoa, minta tuntunan Tuhan. Karena bagi anak Tuhan, pernikahan itu bersifat kudus, sekali seumur hidup sampai kematian yang memisahkan. Kalau kita memilih pasangan hidup, tidak berdoa minta tuntunan Tuhan, bukan dapat penolong, tapi dapat penodong. Beda sebenarnya. Penolong dan penodong itu beda. Kalau penolong itu membantu, memberi motivasi, penghiburan, kekuatan. Penodong itu merongrong. Aku minta harus dikasih uang belanja sekian. Kalau udah awas. Nah, kebetulan kerjaan suaminya lagi ada problem, ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Wah, suaminya bingung, penghasilannya kurang tapi istrinya nuntut. Ya, sampai akhirnya utang kanan kiri, ya. Pinjol pun disikat, ya. Kan sekarang pinjol itu gampang ya, pinjaman online. Tidak peduli bunganya tinggi, nggak perlu disikat aja. Karena saya takut nanti istri saya marah dan sebagainya. Nah, ini bukan penolong, ini penodong. Ya, nah saya tidak pesan kalau mau memilih ya pasangan hidup, berdoalah minta tuntunan Tuhan supaya kita nggak salah pilih. Ya, kalau salah pilih, lah jadi seperti kayak salah satunya ini ya tadi Ratu Isabel menguasai, mendominasi kerajaan Israel. Ahab kalah menang. Kemudian istrinya Ayub, saat Ayub mengalami penderitaan yang berat seperti itu, bukan dihibur, bukan dikuatkan, bukan ditolong, tapi malah istrinya Ayub berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allah dan mati.
Nah, ini penderitaan yang dialami oleh Ayub, berkesinambungan, berkepanjangan dari segala segi aspek kehidupan, sehingga membuat Ayub waktu itu sempat merasa tawar hati, putus asa. Kok Allah mengizinkan aku mengalami hal yang seperti ini? Ya, tapi untunglah akhirnya kalau Bapak Ibu baca, Ayub sadar Tuhan sedang menguji dirinya. Ya, memang waktu itu yang menyerang iblis. Tapi cobaan serangan dari iblis bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk menguji, memulihkan iman umat Tuhan. Ayub mengakui Tuhan menguji diri. Dan di akhir pasal yang terakhir 42 itu Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, sekarang mataku sendiri memandang Engkau Tuhan. Artinya Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebelum mengalami banyak peristiwa, Ayub kurang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi ketika mengalami pergumulan masalah, kesulitan, penderitaan yang berkesinambungan, Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, yang kedua, tawar hati bisa terjadi karena penderitaan yang dialami oleh seseorang, apalagi kalau penderitaannya berkesinambungan, berkelanjutan. Yang ketiga, tawar hati bisa terjadi karena kegagalan, gagal. Bahkan bukan cuma gagal biasa, gagal total. Namanya ganti jadi gatot sebenarnya. Gatot itu singkatan dari gagal total. Ya. Contoh dalam Alkitab adalah Petrus. Tentu kita tahu siapa Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Bahkan bukan murid biasa, dia murid inti. Ada 3 murid inti Tuhan Yesus: Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Petrus ini salah satu murid inti yang sangat sering berjalan bersama Tuhan Yesus dalam pelayanan waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Di akhir menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan, Petrus ini satu-satunya orang, satu-satunya rasul yang berani berkata, sekalipun semua orang menyangkal, meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak. Pede banget, terlalu yakin bahwa dirinya orang yang mampu. Tapi ternyata tahukah Bapak Ibu, beberapa waktu ke depan, ternyata apa yang diucapkan itu tidak terjadi. Justru sebaliknya, Petruslah ya yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan setelah ayam berkokok, Alkitab mencatat Petrus menyesal, Petrus menangis, Petrus merasa dirinya begitu buruk. Dia tawar karena apa? Dia merasa dirinya gagal total. Ya. Ngomongnya besar, ngomongnya tinggi, ngomongnya muluk, buktinya tidak ada. Ya, ini zaman banyak orang seperti itu, tapi saya percaya sama Tuhan ya. Wah, ngomongnya luar biasa, janjinya luar biasa, tapi buktinya tidak ada. Sehingga kalau mereka ngomong, ya kan kami cuma memberi janji dan bukan bukti. Ya padahal yang bagus itu kami memberi bukti dan bukan janji. Tapi sekarang banyak orang gampang kami memberi janji dan bukan bukti. Jadi janjinya tinggi, janjinya selangit, buktinya kosong. Ya, nah Petrus waktu itu juga sempat seperti itu. Tapi dalam keterpurukan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mendatangi Petrus, mencari Petrus, mendatangi Petrus. Waktu ketika bertemu dengan Petrus, Tuhan tidak berkata, mengapa engkau gagal? Mengapa engkau menyangkal aku 3 kali? Padahal engkau bilang tidak akan menyangkal, tidak akan meninggalkan aku. Mana buktinya? Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Sampai 3 kali. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ini sebab yang ketiga. Mengapa seorang umat Tuhan bisa tawar hati? Ternyata karena kegagalan. Yang keempat, yang terakhir dari bagian yang kedua. Mengapa seorang umat Tuhan bisa tawar hati? Yang keempat, karena harapan yang hancur. Sekali lagi, karena harapan yang hancur. Bapak Ibu bisa baca di Lukas pasal yang ke-24, menceritakan kisah
tentang dua murid Tuhan, ya, yang mereka harapannya hancur. Waktu itu mereka pulang kembali ke kampung halamannya yang ada di kota namanya Emmaus. Mereka kehilangan harapan karena mereka berharap Tuhan Yesus bukan hanya jadi guru mereka, bukan hanya jadi Tuhan mereka, tapi juga jadi penyelamat buat bangsa Israel, buat bangsa mereka yang waktu itu sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Dua murid ini berharap supaya Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mati disalibkan. Saat Tuhan Yesus mati, dua murid ini tawar hati, merasa kehilangan pengharapan. Sia-sia ini berharap Tuhan menyelamatkan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Sia-sia, sebab Tuhan Yesus sudah mati. Mereka pulang ke kampung halaman. Ya, ini yang keempat. Karena kehilangan pengharapan, karena harapan yang hancur, seorang umat Tuhan bisa menjadi tawar hati. Ya, jadi tawar hati itu bisa mendatangi siapa saja, termasuk umat Tuhan. Yaitu sebabnya apa? Yang pertama mungkin karena ada ancaman, ketakutan, sehingga tawar hati seperti yang terjadi pada Nabi Elia. Yang kedua karena penderitaan, kesulitan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang berkepanjangan, seperti yang dialami oleh Ayub. Lalu yang ketiga karena kegagalan, seperti yang dialami oleh Petrus, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali gagal, dia merasa gagal. Dan yang keempat, yang terakhir, karena harapan yang hancur, ya, kehilangan pengharapan, seperti yang dialami oleh dua murid yang kembali pulang ke kampung halamannya yang ada di Emmaus. Mereka kehilangan pengharapan. Jadi tawar hati bisa datang kepada siapa saja. Tawar hati bisa datang kepada semua orang, termasuk umat Tuhan. Tetapi poin pentingnya, jangan izinkan tawar hati menguasai hati dan hidup kita. Karena kalau menguasai hati dan hidup kita, kita berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatan. Itu Amsal pasal 24 di ayat yang ke-10. Amsal 24 di ayat yang ke-10. Jadi kalau tawar hati sedang mengalami masalah kesulitan, kesesatan, kamu tawar hati, kekuatannya semakin kecil, ya akhirnya pasti kalah, akhirnya pasti ambruk, akhirnya pasti hancur. Karena apa? Tawar hati. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana cara supaya kita tidak tawar hati? Karena tawar hati ternyata bisa mendatangi siapa saja. Umat Tuhan pun bisa didatangi, dihampiri oleh tawar hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh tawar hati yang bisa membuat hidup kita jadi hancur? Ini bagian yang ketiga. Ada 3 hal, ya, setidaknya ada 3 hal penting. Bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan tidak tawar hati? Yang pertama, tadi di 2 Korintus pasal 4 di ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi, ya, Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ada kata oleh kemurahan Allah. Yang pertama, supaya kita tidak tawar hati, maka yang pertama, fokus kepada kasih karunia Tuhan, fokus kepada anugerah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia mengalami tantangan masalah kesulitan yang begitu banyak. Guru palsu pun menyerang bahwa Rasul Paulus dianggap bukan rasul yang benar-benar diutus Tuhan. Tetapi dalam situasi yang sulit seperti itu, Rasul Paulus tetap berkata, kami tidak tawar hati.
Karena apa? Kami melayani, kami dipanggil, dipilih oleh karena kemurahan Tuhan. Fokusnya kepada kasih karunia Tuhan, fokusnya kepada kemurahan Tuhan, fokusnya kepada anugerah Tuhan. Dalam hidup ini, kalau kita umat Tuhan fokusnya kepada diri kita, saya khawatir satu saat kita akan tawaran dan akhirnya hidup kita hancur. Karena fokusnya pada diri sendiri. Waktu mengalami sesuatu, ya seperti yang tadi kita belajar, beberapa sebab bisa tawar hati, akhirnya apa? Down. Lama-lama bukan cuma down, lama-lama hancur. Karena tak dikuasai oleh tawar hati. Mengapa? Karena fokusnya sama diri sendiri. Nah, padahal kalau jujur saudara, seberapa kuat diri kita, seberapa hebat diri kita. Kalau kita meneliti dengan sungguh, tidak ada seorang pun yang hebat di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh benar-benar kuat di dunia ini. Mungkin hebat hanya sesaat, mungkin kuat hanya sesaat, tapi ada waktu-waktu tertentu orang itu ketika mengalami sesuatu bisa down, kekuatannya bisa drop, ya, kehebatannya bisa berkurang, kehebatannya bisa jatuh, kehebatannya bisa hilang. Karena memang kalau jujur tidak ada seorang pun di dunia ini yang selalu hebat terus, ya, tidak ada. Ada masanya, kadang-kadang bisa drop, bisa down, bisa jatuh, bisa hancur. Nah itulah sebabnya yang pertama, supaya kita tidak tawar hati, mari arahkan fokus kita, pandangan kita, bukan kepada diri kita, bukan kepada kehebatan kita, tetapi arahkan kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan anugerah, Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Itulah sebabnya, meskipun Tuhan izinkan aku mengalami hal-hal yang berat seperti ini, aku tidak kalah hati seperti yang diucapkan Rasul Paulus. Mengapa? Karena kemurahan Tuhan itu jadi fokus hidupku. Anugerah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu jadi fokus hidupku. Sehingga meskipun mengalami kesulitan seberat apapun, tetap aku tidak tawar hati. Fokus kepada kasih karunia Tuhan membuat kita menemukan kekuatan yang baru. Ya, sekali menemukan kekuatan yang baru. Oke, sekarang yang kedua, apa rahasia atau kunci supaya kita umat Tuhan tidak tawar hati? Yang kedua, 2 Korintus pada pasal yang keempat, tetap 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Sekarang lihat di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Yang kedua adalah fokus kepada pembaharuan manusia batin. Sekali, fokus kepada pembaharuan manusia batin. Siapa orang yang hidup di dunia ini umurnya tidak bertambah? Tidak ada. Orang yang berduit, orang yang berkuat, orang yang punya kekayaan yang luar biasa, punya jabatan yang tinggi sekalipun, nggak bisa menahan supaya umurnya tidak bertambah. Nggak ada. Ya mungkin cuma bergurau ya. Saya kalau bergurau, ada orang tanya, Pak kembali berapa? Saya bilang, saya masih umur 25. Wah mereka kata, mosok Pak, 25 tadi plus ya, plus CAT lebih dari 25 plus ya. Nah, tidak ada seorang pun bisa menahan supaya umurnya tidak bertambah. Tidak ada. Umur selalu bertambah, tubuh semakin tua. Nah tubuh yang semakin tua biasanya ditandai dengan apa? Kondisi tubuh itu pasti semakin merosot. Dan ada orang tambah tua, tambah kuat, tambah sehat, udah ada.
pasti fungsi organ tubuh yang sudah digunakan sekian lama itu akan mengalami penurunan. Fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi lever, fungsi otak, fungsi otot, fungsi syaraf, fungsi apapun yang ada di tubuh kita ini akan mengalami penurunan. Betul? Ada orang yang tambah tua tambah sehat, fungsi jantungnya semakin sempurna, fungsi ginjal levernya semakin sempurna. Ada so? Ya ada. Nah, ada. Kalau memang ada so, rumah sakit tak perlu dibuka. Iya kan? Orang tak perlu berobat. Karena apa? Lalu tambah tua tambah sehat. Nah, buktinya jujurnya apa? Semua orang tambah tua menurun. Karena memang fungsi organ menurun. Itu bukan cuma dialami 1-2 orang. Itu dialami oleh semua manusia. Betul? Semua manusia mengalami itu. Mantu-mantu kan? Betul. Kalau mau jujur betul. So. Dulu saya waktu umur 25 so, ngangkat beras, ya beras yang karung apa 1 karung itu 25 kilo. Juga rasanya mana gitu. Ya, sekarang ngangkat 25 kilo nyoba. Wah, langsung di bagian belakang ketarik. Sehingga aku ambil kapok ya, yang kali ini. Ayo sudah umur ini nambah suhu ya beda, ya otomatis. Nah, itu fungsi dari organ tubuh menurun. Nah, kalau kita fokusnya kepada apa yang kelihatan, salah satunya fisik kita akan jadi khawatir. Aduh, fisikku kok gini ya, tubuh jasmaniku kok gini ya, kondisi hidupku yang kelihatan kok gini ya, kita akan jadi khawatir. Tapi kalau kita fokus kepada, Rasul Paulus bilang, manusia batin. Manusia batin bicara yang ada di dalam. Yang nggak nampak itu manusia batin. Ya, hati, roh, ini manusia batin. Kalau kita fokus kepada manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari, maka kita tidak akan khawatir. Karena apa? Kita fokusnya bukan kepada yang nampak, bukan kepada yang kelihatan. Saya berkata demikian bukan melarang Bapak Ibu olahraga. Sekarang ada orang suka olahraga, bagus loh. Ya olahraga setiap hari bagus. Tapi jangan lupa, bukan hanya tubuh yang memerlukan perawatan, roh kita jauh lebih penting membutuhkan perawatan. Banyak orang terlalu memperhatikan perawatan tubuh, tapi mengabaikan perawatan rohani. Menganggap rohani sepele. Tubuh nomor 1, keliru. Ingat, tubuh kita itu digunakan cuma sementara. Betul? Ada yang tubuhnya bisa digunakan selamanya? Olahragawan yang hebat-hebat, yang kebugaran, stamina-nya hebat, tetap tubuhnya sementara. Tapi rohani itu kekal. Kenapa? Seringkali kita memperhatikan perawatan tubuh lebih daripada rohani. Ini prioritas yang keliru. Ya, saya katakan ini bukan berarti olahraga tidak penting. Ya, saya tidak berkata demikian. Saya juga olahraga di rumah. Ya, olahraga penting, tapi bukan yang terpenting. Kalau umat Tuhan hanya memperhatikan perawatan tubuh, tapi tidak memperhatikan perawatan rohani, kita akan menyesal. Kita akan mudah tawaran. Karena tubuh kita yang kelihatan manusia jasmani, manusia lain itu pasti harus. Tapi yang penting secara manusia. Ya, jadi yang kedua, supaya tidak tahu hati, mari fokus kepada pembaharuan manusia batin. Rindukan Tuhan, aku rindu supaya batinku, hatiku dibaharui, rohku dibaharui, sehingga manusia batinku diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga aku tidak tawar hati, meskipun menghadapi apapun, tetap aku tidak tawar hati karena aku fokus kepada pembaharuan manusia batin. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama supaya tidak tawar hati, fokus kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, supaya tidak tawar hati, fokus kepada pembaharuan manusia batin, hatinya, rohnya diperbaharui. Yang ketiga, yang terakhir,
supaya tidak tawar hati, fokusnya kepada kemuliaan yang kekal. Sekali lagi, kemuliaan yang kekal. Ayo kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat tadi, di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berkata penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal kalau Bapak Ibu baca daftar penderitaan yang dialami Paulus itu tidak ringan. Paulus mengalami penderitaan yang berat sampai pernah dilempari dengan batu, tapi belum mati. Ya, tapi itu sakit loh, namanya dilempari batu. Ya, pernah kena ini apa namanya karang kapal terkatung-katung di tengah laut, pernah dipakut oleh ular berbisa, pernah diserang oleh penyamun, pernah dicambuk karena Injil yang diberitakan, sering. Wah, berita Rasul Paulus berat. Ya, kalau kita memikir dengan pemikiran kita berat. Tapi Paulus bisa berkata sebab penderitaan ringan. Kenapa Paulus menyebut penderitaan yang dialami sebagai penderitaan yang ringan? Padahal berat, bahkan sangat berat. Karena fokusnya bukan kepada penderitaan yang dialami, tapi fokusnya kepada kemuliaan yang akan diterima setelah dia meninggalkan dunia ini. Kemuliaan yang bersifat kekal. Kalau Paulus fokusnya kepada penderitaan yang dialami, yang kelihatan selama dia di dunia, dia tahu hati. Aduh, aku melayani Tuhan kok mengalami kayak gini ya. Percuma ya aku melayani Tuhan. Percuma ya aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Percuma ya aku berdoa. Tidak ada gunanya. Kok aku mengalami seperti ini? Bisa berkata begitu. Dan seringkali kan rumah Tuhan juga begitu. Katanya Tuhan perlu kasih, katanya Tuhan perlu puasa, katanya Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kok aku mengalami hidup yang seperti ini? Sia-sia ya, percuma aku berdoa, percuma aku beribadah, percuma aku percaya kepada Tuhan, percuma, sia-sia, tawar hati. Kehilangan pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi Paulus tidak demikian. Dia berkata, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagiku kemuliaan kekal yang jauh melebihi penderitaan yang aku alami. Fokusnya kepada kemuliaan kekal. Orang atau umat Tuhan yang fokusnya kepada kemuliaan yang akan diterima, maka dia tidak mudah untuk tawar. Karena dia tahu nanti kalau dia tinggalkan dunia, dia akan menerima upah, pahala, mahkota, kemuliaan yang Tuhan janjikan diterima. Dan itu kemuliaan yang luar biasa. Ya, seperti seorang pelari maraton ketika dia berlari, ya, waktu dia berlari di tengah lintasan yang dia sedang lewati, tiba-tiba saja. Ya, mungkin karena capek, kondisi yang kurang prima dan sebagainya, kakinya sakit. Tapi waktu dia mengarahkan pandangannya kepada finish atau garis akhir, maka walaupun kakinya sakit, dia berjuang untuk bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Kalau dia fokusnya kepada kaki yang sakit, saya percaya dia akan berhenti. Dia akan berkata, aku tidak lanjut lagi, kakiku sakit, aku tidak lanjut sudah. Tapi karena dia fokusnya kepada garis finish, garis akhir, maka meskipun kakinya sakit, dia berjuang. Mungkin larinya dengan tertatih-tatih, larinya dengan kesakitan, tapi dia berjuang karena dia arahkan pandangannya kepada garis finish, garis akhir. Sehingga dia akhirnya bisa mencapai garis akhir dengan baik, meskipun kakinya sakit. Kita makan juga begitu. Kalau fokus kita kepada garis akhir, ending kehidupan, ya, finish, maka saya percaya
sesulit apapun hidup kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak akan tawar hati. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Ya, jadi Bapak Saudara, hari ini kita sudah belajar bersama tentang tawar hati. Tuhan rindu supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Kita tidak tawar hati. Ada banyak hal yang berpotensi dalam kehidupan ini untuk membuat kita jadi tawar hati. Banyak yang mungkin karena keluarga, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kesehatan, mungkin juga karena pelayanan, dan banyak faktor yang lainnya membuat kita bisa jadi tawar hati. Tapi pagi ini lewat firman Tuhan, kalau Elia bisa dipulihkan, Ayub bisa dipulihkan, Petrus bisa dipulihkan, murid-murid Emmaus juga bisa dipulihkan, Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Ya, ayat penutup kita baca 2 Tawarik pasal yang ke-15 di ayat yang ke-7. Pelayan mimbar sedang kembali maju ke depan. Demikian juga para pelayan pejabat kudus kita akan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. 2 Tawarik pasal 15 di ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 15 di ayat yang ke-7. Ayo kita akan baca sama-sama ya. Semua sudah dapat ya? 2 Tawarik pasal 15 di ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yang setuju berkata amin. Dikatakan kuatkanlah hati. Kata kuatkanlah hati ini berarti lawannya dari tawar hati. Menguatkan, meneguhkan hati iman kita. Jangan lemah semangat kita. Karena apa? Ada upah bagi usaha kita. Setiap apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Menabur dengan kejujuran air mata, menuai dengan tersorak-sorak. Kita akan responi firman Tuhan yang kita terima bersama pada pagi hari ini. Silakan kalian juga pelayan pejabat kudus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup bersyukur. Kata-kataku semuanya milikmu, ku percayakan seluruh hidupku di dalammu. Kau telah buktikan
Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, berpotensi untuk membuat kami menjadi tawar hati, ketakutan karena ancaman, kesulitan, penderitaan, kegagalan, kehilangan harapan, dan sebagainya yang sangat berpotensi untuk membuat kami menjadi tawar hati. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan supaya kami umat-umat Tuhan tidak tawar hati. Bagaimana supaya kami tidak tawar hati? Engkau telah memberitahukan lewat firman Tuhan. Fokus kami bukan kepada yang kelihatan, tetapi fokus kami kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan justru itu yang bersifat kekal. Fokus kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, fokus kepada pembaharuan manusia batin, dan juga yang terakhir fokus kepada kemuliaan kekal yang akan kami terima, yang telah Tuhan sediakan buat setiap kami yang bertekun setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan kebenaran sampai akhir kehidupan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap firman yang kami terima bersama, sehingga kami sungguh boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak tawar hati, tapi kami boleh tetap menguatkan hati iman percaya kami kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kami pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang kami sembah, yang adalah Allah pemenang. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat kata-kata kami, pemikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pagi hari ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan mensucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Demikian juga dengan ayat firman Tuhan. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema buat setiap kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan Roh Kudus. Kita katakan dalam satu pujian kasih Allah. Kasih Allah.
buka roti maupun anggur yang telah diterima untuk kita bersiap akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kembali kami boleh mengingat akan kasih Tuhan yang ajaib yang telah dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya ketika kami sungguh memohon pengampunan Tuhan, maka Engkau telah menguduskan dan melayakkan setiap kami umat-umat-Mu, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kau telah memberkati roti dan anggur yang telah kami terima, sehingga sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini, kasih Tuhan, kuasa Tuhan semakin bekerja dalam hidup kami, memulihkan kami, mengubahkan kami, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang dengan hati yang siap, segenap pikiran kami tertuju kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami akan mengangkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh yang dihancurkan, membuktikan betapa sungguh Kau mengasihi setiap kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang ditunaikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kuasa-Mu telah bekerja dalam hidup kami. Jika kalau ada kami yang sakit, kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada kami yang lemah, kami boleh dikuatkan. Kalau ada kami yang merasa susah sedih karena tantangan kesulitan yang kami hadapi, kami boleh dihiburkan. Khususnya melalui firman Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang berjanji tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau menopang kami, Engkau menguatkan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan kemenangan buat setiap kami yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu sudah bekerja, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun juga yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia.
pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat-umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan